Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas aplikasi tekanan zat pada makhluk hidup. Konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup, misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan tekanan darah pada manusia. Pengangkutan air pada tumbuhan. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana air bisa sampai ke daerah akar, batang, dan daun? Jadi, jaringan-jaringan yang terdapat dalam akar akan dilalui oleh air kemudian masuk ke dalam tumbuhan. Pada awalnya, air diserap oleh rambut-rambut akar. Kemudian, air diteruskan ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Air akan tiba di jaringan silam yang berada di akar, kemudian bergerak ke silam batang dan silam daun. Batang menyebabkan air dapat diangkut dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi, lalu diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapilar. Daya kapilaritas yang dimiliki batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul yang sejenis. Adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Selain mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan, ada juga tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Tekanan darah dapat diukur menggunakan manometer atau disebut sebagai tensimeter. Itulah tekanan zat pada makhluk hidup. Semoga menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.